Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987, diinisiasi oleh masyarakat Dewantara, hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Thawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon Thalabah Thawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Wahai saudara, so syurga, tak minta ilmu serta beramal, Demba Podcast setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Zahri hadir kembali menjumpai Anda dalam satu program persembahan dari DMDH TV, yaitu DMDH Podcast Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah di momen bulan suci Ramadan yang begitu luar biasa, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya momen di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah, dan salah satunya mari kita simak perbincangan kita yang begitu luar biasa untuk menambah ilmu kita dalam Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita angkat adalah tentang membangun sinergi dayah dan membangun sinergi generasi dayah dan kampus dalam mewujudkan perubahan. Berbicara tentang Aceh khususnya, tentunya dalam Aceh terdapat generasi-generasi yang terdiri dari berbagai lintas latar belakang, dari generasi dayah, generasi kampus, yang mana kedua generasi tersebut harus berjibaku bersinergi untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan Aceh lebih baik di masa akan datang. Lantas dewasa ini kita melihat seolah-olah ada sekat yang membatasi antara dua kelompok generasi yang siap berkontribusi untuk pembangunan Aceh. Maka sebenarnya apakah yang terjadi dan bagaimanakah solusi yang bisa kita temukan sehingga dengan solusi tersebut bisa menyatukan generasi terbaik ini untuk memberikan kontribusi perubahan untuk Aceh yang lebih baik di masa akan datang. Dan tentunya perbincangan yang insya Allah akan begitu menarik ini akan kita bahas dengan sosok yang begitu luar biasa. Beliau merupakan salah seorang mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe, dan juga beliau pernah menjabat sebagai DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Beliau adalah Tengku Muhammad Anil Alwi. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tengku Anil Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga kita berharap kepada seluruh ahibah di DMDH TV di mana Anda berada dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat menyaksikan acara kita pada malam yang berbahagia ini hingga selesai, dikarenakan insya Allah perbincangan kita akan begitu menarik karena kita akan mengupas bagaimanakah sudut pandang yang dimiliki ataupun yang dimiliki ataupun yang dipunyai oleh orang-orang kampus dalam memandang kita, dan bagaimanakah sinergi yang sejatinya harus kita wujudkan. Karena ada suatu istilah yaitu unus pro omnibus, omnes pro uno. Satu untuk semua, semua untuk satu. Artinya kolaborasi benar-benar harus terwujud untuk memberikan perubahan untuk Aceh yang lebih baik. Baik, luar biasa Tengku Anil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pembahasan kita yaitu berkenaan tentang terdapatnya dua generasi yang berasal dari latar belakang yang berbeda, latar belakang dayah dan juga kampus, yang tentunya dua institusi pendidikan ini merupakan institusi yang sangat berkontribusi untuk pembangunan Aceh di masa akan datang. Namun dewasa ini kita melihat seolah-olah kayaknya ada sekat yang membatasi antara generasi dayah dan juga generasi kampus. Menurut Tengku Anil, bagaimanakah sebenarnya sebelum kita melangkah lebih jauh sudut pandang orang kampus sendiri kepada orang kami di dayah? Bagaimana itu Tengku Anil? Jadi kalau berbicara masalah sudut pandang orang akademisi itu pada santri itu, ya sebenarnya berbalik juga bagaimana sudut pandang orang dayah kepada orang kampus. Itu umumnya mungkin. Tapi
kalau sekarang kita lihat, bahkan banyak mahasiswa-mahasiswa itu dia berlatar belakang dari Dayak. Ya, apalagi di universitas Islam. Islam. Nah, bahkan saat masa penseleksian itu, ya kan, kalau kita lihat datanya itu banyak sekali calon-calon mahasiswa itu yang berlatar belakang Dayak. Nah, jadi kalau kita bicarakan ataupun kita bahas tentang sudut pandang mahasiswa itu kepada Dayak, mungkin akan sama sudut pandangnya ketika orang Dayak ini melihat orang Dayak juga. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, banyak calon-calon mahasiswa ini berlatar belakang Dayak. Nah, jadi kalau kita lihat di lapangan tentunya ketika mereka sudah kuliah, sudah berkawan, sudah bertemu dalam satu kelas, mungkin ya awal-awalnya terlihat canggung. Ya, karena mungkin baru tahap Awal pertama. perkenalan. Tapi ketika seiring berjalannya waktu kita lihat mereka bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berkolaborasi dengan baik dalam sistem perkuliahan mereka. Yang intinya komunikasi antara orang berbackground sekolah dengan berbackground Dayak ini tetap sama lah istilahnya. Gitu. Tapi itu berarti pembahasan daripada Tengku Anil tadi berarti berbicara tentang tatkala orang-orang Dayak itu ada pesan di sendiri Dayak Ya, itu betul. sudah mengenyam pendidikan di kampus. Betul. Tapi kalau memang istilahnya orang-orang Dayak memang murni masih belum mengenyam pendidikan di kampus, apakah memang mungkin mereka itu bisa memiliki satu sudut pandang untuk mewujudkan perubahan atau seolah-olah mereka ataupun mereka itu memiliki part masing-masing dalam tugas? Seperti apa itu Tengku Anil? Kalau kita lihat sekarang khususnya di YN Loksmawe, kampus Islam itu, ketika orang yang berbackground sekolah itu melihat orang Dayak itu mungkin pertamanya itu ya agak susah lah. Contohnya ketika membuat tugas lah istilahnya. Nah, kalau kita lihat di kampus itu mereka mengerjakan tugasnya ya berkelompok, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, di situ mungkin akan timbul sudut pandang yang berbeda. Ketika orang Dayak membatasi Interaksi laki-laki dan interaksi, perempuan. ya, betul, ya. Siap. Nah, disinilah timbul sudut pandang yang berbeda. Istilah bahasa Aceh ji urang Dayak lah. Lah mendeh lah. Betul. Kita duduk saboh meja. Allah. Nah, itu kan perlu kita Berikan klarifikasi. berikan klarifikasi lah istilahnya. Perlu kita ubah mindset itu. Nah, kalau tentang bercampurnya laki-laki dan perempuan mungkin dalam agama pun itu membatasi. Karena dari segi pekerjaan itu ketika berlarutnya yang dikerjakan antara laki-laki dan perempuan mungkin akan timbul masalah yang besar. Nah, tapi disitulah antara orang kampus dan orang Dayak ini, orang sekolah dan orang Dayak ini, nah, disitulah mereka mulai mengubah pola pikir mereka. Yang dulunya masih canggung ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berbeda latar belakangnya, di situ mungkin akan lebih leluasa lah dalam berkomunikasinya. Mungkin begitu. Kalau ingin saya katakan satu kata yang terlintas tatkala orang kampus melihat orang Dayak itu apa? Satu kata sih pas orang kampus itu melihat orang Dayak. Satu kata yang terlintas itu apa? Yang langsung ke dalam pikiran apa itu? Kalau boleh tahu. Nyantungku. Oke, siap. Nyandenggu. Siap. Luar biasa. Artinya seperti yang Tengku Adil tadi katakan bahwa mungkin dari segi sudut pandang seolah-olah kayak ada sekat dari segi mindset berarti pikiran. Seolah-olah berarti orang itu istilahnya orang yang memang sering banyak pembatasan sehingga kalau orang kuliah orang kampus itu ada istilahnya segi kebebasannya sehingga dengan sudut pandang ataupun mindset seperti itu seolah menjadi sekat yang memang batasi interaksi yang bisa terjadi antara orang kampus dengan orang Dayak. Baik, luar biasa. Kemudian dan tentunya apabila dalam konteks lingkungan kerja mungkin itu kita bisa melihat mungkin akan terjadi interaksi. Namun dari segi kontribusi kita bukan dalam artian lingkungan kerja ini, tapi lebih kepada kontribusi untuk perbaikan
Aceh khususnya, kita katakan seperti itu. Sebenarnya apakah memang, bisa kita wujudkan, kontribusi tersebut ataupun sinergi tersebut, ataupun memang, kita mengambil part kita masing-masing? Iya. Artinya kalau orang daerah ya semua seperti itu. Tapi kalau orang, kuliah ya memang dari segi akademik, ada yang dari segi menjadi intelektual muslim katakanlah kalau memang berlatar belakang daripada kampus Iya, Islam. betul. Bagaimana itu Tengku? Nah, kalau berbicara masalah membangun Heeh, Aceh khususnya, heeh. itu kita melihat lagi tujuan dari pemerintahan itu. Tujuan dari pemerintahan itu membentuk suatu pendidikan Mhm. ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul Nah, betul betul. nah, kalau kita berbicara masalah sinergi Mhm, untuk membentuk khususnya Aceh ini untuk menjadi lebih baik, mhm, itu mungkin menurut orang-orang kampus, bahkan menurut orang-orang daerah itu tidak ada batasan. mmm, Karena ketika kita sudah menjadi mahasiswa, sudah menjadi seorang pelajar, mhm, penuntut ilmu, nah, kita tujuan di situ sama semua, mhm. yaitu untuk melestarikan Keilmuan. keilmuan kita, agama kita di Mhm, situ. Nah, intinya ketika mereka sudah berada dalam satu naungan itu, mereka akan terus berkolaborasi. Ya, mmm, antara pemikiran orang yang tidak berlatar belakang daerah mhm, dan orang yang berlatar belakang daerah. Nah, mmm, ketika pemikiran ini kita satukan, mhm, maka akan timbul suatu suatu ide, mmm, suatu gagasan, mhm mhm, suatu inisiasi lah mhm, istilahnya. mhm, Sehingga hal-hal yang sedemikian rupa bisa diwujudkan antara orang sekolah dengan orang daerah. mhm, Bahkan sekarang kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang khususnya bersifat keagamaan itu sering diadakan di kampus. Ya, mmm, contohnya misal kita katakan itu di ranah organisasi mhm, mahasiswa. Bahkan organisasi-organisasi ini punya lembaga-lembaga keagamaannya. mmm, Nah, tujuan dari organisasi ini ialah untuk membina ataupun membentuk eh, minat dan bakat mahasiswa-mahasiswa ini untuk bisa berprestasi, mmm, baik itu di tingkat nasional dan internasional lah. mmm. Mungkin begitu. Artinya di antara bentuk, tindakan-tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh orang kampus itu yang memang berkaitan dengan agama itu memang banyak dilaksanakan juga, Ya, kayak tadi seperti Tengku Anil katakan tadi. Nanti, sinergitas tersebut bisa terwujud tatkala memang apabila mereka sudah berada pada suatu, keadaan ya, yang mana pada keadaan tersebut kita mengambil part masing-masing dalam memberikan kontribusi. Artinya tidak harus sama kegiatan, tetapi kita berkumpul untuk tujuan yang sama, mungkin seperti itu? ya, betul Oke, betul. luar biasa. Kemudian, Tengku Anil, dan juga kita bisa melihat bahwa, khususnya di warung kopi mungkin seperti itu. Ya. Di warung kopi memang menjadi tempat yang istilahnya hiburan bagi kita orang Aceh, karena istilahnya nggak ada hiburan lain ya gitu. Ya, betul betul. Mulai daripada pagi mungkin sampai larut malam, kita kebanyakan generasi muda khususnya di Aceh menghabiskan waktu di warung kopi. Mungkin, untuk terwujudnya seperti yang Tengku Anil katakan tadi itu mungkin, lebih kepada apabila ada suatu kegiatan yang memang, kita telah berkumpul bersama untuk memberikan kontribusi. Namun sekarang kan kita kurang memiliki wadah itu, kurang memiliki wadah yang benar-benar bisa menjadi, menampung aspirasi kita ataupun keinginan kita untuk mewujudkan kontribusi antara orang daerah dengan orang kampus. Namun dalam, pembahasan kita, dalam warung kopi kita yang seperti itu kan masih umum, artinya bukan ada wadah khusus memang bisa menampung Betul kegiatan betul kita. betul. Maka apakah mungkin kita memiliki satu, apa namanya, sapukeun ataupun misalnya memiliki satu pembahasan Ya. yang sama, sehingga dari pembahasan tersebut kita bisa saling memahami atau bisa saling menjembatani untuk terwujudnya suatu, kontribusi. Bagaimana itu menurut Tengku Anil? Kalau kita lihat sekarang memang banyak mahasiswa-mahasiswa itu mereka berdiskusi Heeh. umumnya di kedai kopi. Ya, Ya, karena mahasiswa itu butuh yang namanya inspirasi. inspirasi. Inspirasi secangkir kopi boleh jadi, Bahkan ada yang mengistilahkan kopi itu sumber inspirasi. ya ketika otak perlu inspirasi. Ya. Cari secangkir kopi Ya. boleh jadi. Nah, jadi dalam membahas suatu tujuan mereka ini, Mhm, ya kan, mereka mungkin sering berdiskusi di kedai kopi ini untuk menyatukan pikiran mereka, istilah bahasa Acehnya sapukeun lah, mhm, ya, satu tujuan mereka. iya, Nah, tapi kalau berbicara masalah wadah ini, mhm, kalau di kampus itu memang ketersediaan wadah itu memang ada. mmm, Nah, contohnya seperti apa itu? contohnya seperti di
UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan ada satu lagi Ormawa, organisasi mahasiswa. Di situ adalah menjadi suatu wadah mereka untuk mencapai suatu tujuan yang akan misalnya yang sudah diinisiasi oleh ketua lah istilahnya. Karena di setiap UKM dan Ormawa itu ada yang namanya pengurusnya. Ada ketua, wakil, sekretaris bendahara sampai ketua-ketua bidang hingga anggotanya. Nah, itu menjadi suatu wadah bagi mereka untuk mewujudkan suatu tujuan mereka. Nah, di situ tergantung apa yang mereka inisiasikan dari lembaga tersebut, dari wadah itu. Misalnya di tingkat himpunan, ada yang namanya istilah HMJ, Apa itu? Himpunan Mahasiswa Jurusan. Oh ya. Nah, mereka di situ fokus untuk mengembangkan mahasiswa yang ada di jurusan itu. Bahkan untuk jurusan pun mereka ikut berkontribusi untuk mengembangkan dan melestarikan lah istilahnya jurusan itu. Kemudian di atas HMJ itu ada yang namanya SEMA dan DEMA di tingkat fakultas. SEMA Senat Mahasiswa, DEMA Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, jadi mereka ini tugasnya adalah yang DEMA ini mungkin bisa jadi mereka untuk meningkatkan soft skill mahasiswa, hard skill mahasiswa, nah, dan menyembatani ketua-ketua ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di himpunan mahasiswa jurusan ini. Intinya adalah mereka memiliki suatu wadah. Dalam wadah itulah mereka bisa berkontribusi, membuat event-event yang bisa membangun, yang memberikan dampak positif kepada kampus khususnya dan umumnya kepada Aceh lah istilahnya kalau di kita ini. Nah, jadi mungkin kalau di ranah mahasiswa, di ranah kampus sudah ada wadah itu. Tapi ranah yang bisa mengintegrasikan dua kelompok ini mungkin masih sangat sedikit bisa dibilang. Ya, mungkin kalau kita berbicara supaya dua kelompok ini bersatu, mungkin itu harus ada inisiasi dari pemerintah untuk membuat suatu wadah itu. Nah, ketika awak jak ikula dan awak jak buat musafah, disitulah timbul ide-ide, gagasan, serta pikiran-pikiran yang hebat yang bisa dipakai untuk mewujudkan generasi emas bagi Aceh ini. Allah. Ya. Menurut Tengku Anil, selaku program mahasiswa ini bisa dikatakan seperti itu. Apakah memang Kuanil dalam sudut dalam sudut pandang orang mahasiswa itu, apakah memiliki pemikiran bahwa ada yang haid mengenai wadahnya, apakah memiliki pemikiran seperti itu atau bagaimana? Ya, mungkin sebahagian mahasiswa bisa dikatakan iya, tapi sebahagian mahasiswa bisa dikatakan tidak juga. Nah, karena yang kita lihat di lapangan itu, antara orang daerah dan orang yang luar daerah itu, mereka bersatu, ya, bersatu yang istilahnya yang seperti saya katakan tadi itu dalam wadah organisasi itu. Ketika mereka sudah berada di situ, disitulah pemikiran-pemikiran antara orang daerah dan orang luar daerah itu terhilangkan, terhapuskan semua. Karena dengan kita bergabung dalam wadah tersebut, itu terkikis pemikiran-pemikiran itu. Kita fokus pada tujuan wadah kita ini untuk apa, sehingga pemikiran-pemikiran yang membatasi kinerja mereka, komunikasi mereka itu tanpa mereka sadari itu terkikis ataupun terhapuskan. Ya, baik. Luar biasa. Dan tentunya alhamdulillah kita telah membahas tentang bagaimanakah persepsi ataupun sudut pandang orang kuliah kepada kita orang daerah, dan tentunya perspektif ini perspektif yang memang katakanlah seperti itu yang menunjukkan kepada sifat-sifat yang negatif, mungkin itu lebih baiknya dihilangkan, karena sejatinya kita kalau memang kita menjadi anak bangsa, khususnya bangsa Aceh, kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan kontribusi kita untuk perbaikan bangsa. Dan tentunya alhamdulillah perbincangan kita belum selesai, kita masih begitu banyak hal yang akan kita kupas bersama Tengku Anil. Namun sebelum itu kita akan menyimak jeda pariwara berikut ini. Tetaplah setia bersama kami di Muhadasah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Siap-siap ketagihan, King Fried Chicken hadir dengan ayam super renyah, bumbu spesial dan kelezatan yang bikin nagih. Crispy, juicy, pedasnya lagi. Harga pas, rasa kelas juara. Yuk cobain sekarang. King Fried Chicken,
Raja Ayam Goreng Raja Rasa. Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987, diinisiasi oleh masyarakat Dewantara, hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Thawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon thalabah Thawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Multicore Creative, solusi pasti, kualitas tinggi, selalu steady. Live produksi, semua beres, percaya. Siapkan acara spektakulermu bersama Multicore Kreatif. Dari live streaming, backdrop, pentas, videotron, hingga lighting yang memukau semua kami tangani dengan profesional. Percayakan eventmu kepada ahlinya. Multicore Kreatif, solusi event tanpa batas. Multicore Creative, bikin event makin aktif. Wahai saudara, so syurga, tamita ilme serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Baik, Alhamdulillah ahibah DMD TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya perbincangan kita masih sangat menarik, berbicara tentang bagaimanakah upaya kita untuk membangun sinergi, yang mana sinergi tersebut berangkat daripada kolaborasi untuk memberikan perubahan untuk Aceh, yang sejatinya harus dilakukan oleh dua generasi terbaik bangsa, yaitu generasi Dayah dan juga generasi kampus. Dan tentunya untuk bahas tersebut kita masih bersama Tunggu Anil Alwi. Baik, Tunggu Anil, ketika kita telah berbicara tentang bahwa menyamakan persepsi, menyamakan tujuan ataupun visi misi tersebut menjadi satu landasan awal untuk terwujudnya kolaborasi tersebut. Lantas kita berbicara tentang peluang. Sebenarnya seperti apakah peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan kontribusi itu, sehingga dengan adanya kontribusi tersebut bisa menghasilkan sinergi untuk perubahan. Ya, betul. Berbicara masalah peluang, tentu kita lihat sekarang dari kalangan akademisi itu, dari kalangan dosen itu, banyak yang memang dosen-dosen ini, akademisi ini, dia berstatus sebagai seorang tungku, istilahnya orang Dayak lah. Allah. Nah, dari situ mungkin bisa kita garis bawahi, ketika tungku-tungku ini, orang-orang Dayak ini menjadi akademisi, itu kan satu peluang juga untuk ya, menciptakan betul. suatu kolaborasi yang indah. Sekarang bahkan kita lihat, khususnya dosen-dosen di YN Loksmawe itu, banyak yang berstatus di luar itu ada walid, ada tungku, Abi. ada abi, segala macam. Mereka aktif juga mengisi kajian-kajian keislaman di luar kampus. Ketika mereka hadir di kampus sebagai seorang dosen, nah, disitulah mungkin bisa menjadi ajang kolaborasi yang bagus. Ketika dia memberikan kontribusinya kepada kampus. Beliau menuntut ilmu di Dayah dulu, kemudian beranjak dari Dayah menjadi seorang akademisi. Nah, itu mungkin bisa menjadi peluang. Dan orang yang di dalam kampus pun sekarang kita lihat mungkin kegiatan-kegiatan mahasiswa banyak yang misalnya go to ma'had, go to pesantren, sawudaya, segala macam. Itu kan menjadi ajang kolaborasi antara mahasiswa dan orang Dayah. Nah, dari situlah mungkin bisa menjadi timbul suatu inspirasi kalau mereka sudah bersatu padu. Nah, disitulah terjadinya ataupun munculnya suatu peluang untuk menciptakan suatu kolaborasi yang bagus. Nah,
mungkin begitu. Ya. Baik, luar biasa. Artinya dengan hadirnya sekarang akademisi dari kalangan Tengku Kaya tersebut Ya. juga bisa memperbesar peluang Ya. untuk terwujudnya kolaborasi Betul. untuk menghasilkan sinergi tersebut. Baik, luar biasa. Kemudian dan tentunya di zaman dewasa ini kan kita tidak bisa terlepas daripada adanya teknologi yang begitu luar biasa. Yang mana teknologi tersebut mungkin bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan kolaborasi tersebut. Maka yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah peran yang mungkin dapat kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut sehingga dengan wasilah teknologi tersebut semakin memperkokoh Ya. sinergitas daripada generasi kampus dan juga generasi daerah. Ya. Hmm. Sekarang kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa sekarang ini mahir dalam menggunakan teknologi. Ah. Baik itu di bidang misalnya desain grafis, konten video kreator dan lain sebagainya. Ya, Mahasiswa-mahasiswa ini mungkin bisa berkolaborasi dengan orang daerah. orang-orang Dayak, ya kan, untuk memanfaatkan teknologi ini. Contohnya seperti program podcast ini. Allah. Masya Allah sekali. Dari belajarnya mahasiswa-mahasiswa ini bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang begitu canggih di zaman sekarang ini. Nah, di situ mungkin mereka bisa berkolaborasi karena ada hal yang mungkin mereka bisa, orang sebelah mungkin tidak bisa. Orang sebelah ini bisa dan orang itu tidak bisa. Nah, sekarang bahkan di pemerintahan tentang pengembangan teknologi itu banyak dari kalangan akademisi, banyak dari kalangan daerah juga. Nah, untuk menghidupkan teknologi-teknologi yang sedemikian canggih di zaman sekarang itu. Nah, seperti kita katakan sekarang memiliki ya misalnya contoh kita katakan belajar online misalnya. Nah, belajar online itu kalau kita lihat bahkan terjadi di kampus-kampus. Ya, misalnya di 2019 ada pandemi COVID. Ya, itu mereka memakai teknologi dengan via Zoom atau Google Meet, belajar secara daring. Nah, hal itu juga mungkin bisa dimanfaatkan bagi orang Dayak. Ketika semua booth ini tidak langsung bertatap muka, ya mungkin bisa memanfaatkan juga teknologi ini. Ya, karena kan kalau kita lihat semakin canggihnya teknologi, semakin memudahkan akses untuk kita. Ya, gitu. Baik, luar biasa. Jadi kan untuk terwujudnya sinergitas atau kolaborasi yang seperti yang Tuku Anil tadi katakan tadi, berarti apakah itu memang bisa muncul secara natural, secara organik, atau memang harus ada fasilitator? Apakah memang mungkin secara natural terwujud, atau memang harus ada orang yang menjadi memfasilitasi terwujudnya itu? Penting atau tidak seperti itu? Ya, kalau berbicara masalah fasilitator itu mungkin di kalangan semua bidang akan tentunya perlu. Ya. Seperti contoh kita katakan di bidang teknologi ini. Ketika mereka sudah bisa memanfaatkan teknologi, sedangkan fasilitas tidak ada, nah disitulah mungkin akan perlunya seorang fasilitator. Nah, kita mungkin bisa menyampaikan aspirasi ataupun ide-ide yang sudah kita tampung ini antara mahasiswa dan orang Dayak, bisa kita sampaikan ke pihak pemerintahan. Semoga karena ide-ide dan gagasan anak-anak muda ini ya begitu-begitu cemerlang. Mereka tidak membahas masa lalu, tapi mereka membahas masa depan. Luar biasa. Gitu. Baik. Artinya fasilitator itu mungkin harus sangat-sangat dibutuhkan karena memang dengan adanya fasilitator tersebut bisa mempermudah hubungan yang bisa terjalin antara generasi daerah dengan generasi kampus. Dan selanjutnya Tengku Anil, mungkin langkah konkret yang mungkin bisa kita wujudkan, seperti apakah langkah konkret tersebut sehingga dengan adanya langkah konkret tersebut benar-benar bisa memberikan suatu kesempatan bahwa ini loh bentuk kontribusi yang bisa diwujudkan oleh orang anak daerah dengan anak kampus. Mungkin dewasa ini apa yang mungkin bisa kita lakukan? Langkah konkret itu. Di kalangan kampus itu banyak mahasiswa ini mereka bersatu dalam sebuah organisasi luar kampus yang namanya OKP. Organisasi apa? Organisasi kepemudaan. Oh ya. Seperti di Luxmawe dan Aceh Utara khususnya ada OKP Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau disingkat dengan PMII. Ada juga Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, ada HMI, dan ada beberapa juga OKP-OKP lainnya. Nah, dari wadah tersebut, dari OKP-OKP ini,
mungkin mereka bisa bersatu padu untuk membentuk suatu kolaborasi sehingga lahirnya suatu prestasi yang begitu gemilang, kita katakan. Nah, disitulah mungkin mereka menemukan titik temunya. Ketika ilmu-ilmu ini sudah diperoleh di kampus, di daerah, kemudian mereka hadir dalam organisasi tersebut, nah, disitulah mungkin akan timbul hal-hal yang positif. Hal-hal yang bisa membangkitkan ataupun membuat generasi Aceh ini menjadi lebih baik. Hmm. Nah, mungkin begitu. Baik-baik, luar biasa. Berarti kegiatan OKP, organisasi kepemudaan tersebut sejatinya merupakan organisasi yang diinisiasi oleh orang-orang kampus, Iya. namun di situ bisa melibatkan orang-orang daerah juga, seperti itu mungkin bahasa lainnya. Apa seperti itu? Mungkin khususnya yang OKP Iya. ini harus berlatar belakang dulu mahasiswa. Mahasiswa dulu. Ya, karena singkatan-singkatan dari OKP ini Memang bergerak mahasiswanya. memang mahasiswanya umumnya. Nah, tapi tidak salah juga ketika orang daerah mencoba kolaborasi dengan OKP ini, kan tidak salah juga. Mungkin akan menimbulkan hal-hal yang lebih bagus ke depannya untuk mewujudkan Aceh ini ke arah yang lebih baik lah. Kalau kita perhatikan kepada Lita, ada suatu kegiatan yang kejadian yang menarik mungkin. Istilahnya ketika memang masalah penistaan itu kebanyakan kan yang turun adalah orang-orang daerah, Iya, seperti itu. betul. Mungkin ada kalangan mahasiswa juga ada. Ketika memang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemerintahan kita itu yang berkaitan tentang undang-undang, maka itu yang turun adalah orang-orang kampus. Maka apakah memang etis atau tidak apabila untuk kegiatan untuk suatu pelanggaran yang berhubungan dengan agama itu juga diturun oleh orang kampus ataupun sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan yang memang itu dipahami oleh orang-orang kampus, namun orang daerah juga ikut nimbrung. Etis atau tidak itu Tengku Anil, menurut Tengku Anil? Oke. Kalau berbicara masalah pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran tentang undang-undang ataupun hukum dan secara agama. Kalau kita lihat mungkin ya itu merupakan bidangnya masing-masing. Ketika suatu terjadi misalnya penistaan agama, itu kan yang lebih mengetahui hal penistaan agama itu kan orang daerah. Sedangkan orang kampus ini ketika misalnya contoh DPR ataupun pemerintah melanggar undang-undang, melanggar asas ataupun norma-norma hukum, itu mereka yang terlebih dahulu untuk turun ke jalan. Untuk mendemonstrasi lah istilahnya, untuk menuntut kedaulatan hak-hak rakyat. Nah, mungkin itu ke depannya bisa menjadi ajang kolaborasi juga ketika ada pelanggaran-pelanggaran misalnya penistaan agama antara orang kampus dan orang daerah itu bisa bersatu untuk istilahnya mencari kebenaran lah, untuk meluruskan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, karena tidak salahnya juga ketika kita ingin membuat suatu aksi ataupun demonstrasi, kita ajak berkolaborasi antara orang kampus, orang daerah, membuat kajian terlebih dahulu. Bagaimana pandangan kampus tentang pelanggaran ini? Bagaimana pandangan orang daerah tentang pelanggaran ini? Nah, ketika pemikiran-pemikiran itu sudah bersatu, bahkan akan lebih kuat kekuatan penyuaraan ini untuk mencapai suatu kebenaran. Artinya ketika memang pelanggaran tersebut berkaitan dengan orang-orang yang lebih paham dari kalangan daerah, ada kalangan kampus atau kalangan daerah tersebut, mungkin dari segi vokalnya siapa yang lebih vokal? Iya, betul. Misalnya kalau memang berkaitan dengan pelanggaran agama, mungkin yang lebih vokal orang daerah. Walaupun jadinya kita bisa berkolaborasi untuk memberikan perjuangan atau aksi tersebut. Namun apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan pemerintahan ataupun orang yang lebih paham adalah orang kuliah, memang sejatinya orang kuliah harus vokal, walaupun kita bisa berkumpul bersama untuk menyuarakan aksi tersebut. Luar biasa. Dan tentunya dikarenakan perbincangan kita begitu menarik ini Tengku Anil berbicara tentang bagaimana kita bisa mewujudkan sinergitas yang berangkat daripada kolaborasi, dari kolaborasi menghasilkan suatu sinergitas untuk memberikan perubahan. Pertama sekali itu menyamakan persepsi, stigma-stigma yang berlaku antara orang daerah dan orang kampus tersebut dihilangkan terlebih dahulu karena kita memiliki tujuan yang sama. Namun sekarang yang ingin saya katakan Tengku Anil, keluhan ataupun tantangan yang paling berat untuk menyatukan dua komunitas ini seperti apa menurut Tengku Anil? Kalau kita lihat tentunya di lapangan yang terjadi sekarang itu, mungkin keluhan itu datang kepada pribadinya sendiri. Ketika kita lihat mahasiswa sekarang, ketika tidak paham dengan isu-isu sosial, ya kan,
tidak mau mempelajari hal-hal yang sedang trending di dunia pemerintahan Heeh. atau di daerah tertentu. Nah, itulah yang menjadi, suatu alasan keluhan bagi kita untuk menggerakkan suatu tujuan ini. Hmm. Karena kembali lagi ke pribadi kita, Mhm. kalau kita istilahnya maah tapegah hana teu sapu, Eh. nah bagaimana kita menginisiasikan Mhm. hal-hal yang baik ini? Mhm. Begitu juga sebaliknya, maah tapegah ketika orang-orang Dayak ini Kurang paham. mulang atau Mhm. segala macam, Mhm. tidak paham dengan, isu-isu yang sedang terjadi di Aceh khususnya, Mhm. mungkin itulah yang menjadi tantangan sulit. Dan Hmm. begitu juga sebaliknya, bagi orang-orang yang mau memperdulikan, yang mau belajar tentang hal-hal yang sedemikian rupa itu, mungkin akan lebih mudah, Hmm. gitu. Artinya berarti tantangan itu sebenarnya sifatnya subjektif, Iya, tergantung betul. pada pribadi masing-masing. Ketika Betul. memang, dua insan ini memiliki pemikiran yang open minded, ketika terbuka untuk menerima perbedaan Mhm. dan bisa berkolaborasi untuk melahirkan perubahan, itu kenapa tidak? Iya, Seperti itu, luar betul biasa. betul. Dan juga Tengku Anil, nah ini mungkin, para hebat TV bertanya-tanya kenapa saya panggil Tengku Anil. Jadi kan kita panggil Tengku Anil sebagai bentuk penghormatan karena beliau ini sudah berpakaian kayak Tengku, jadi kita panggil Tengku walaupun memang beliau adalah mahasiswa di, Institut Agama Islam Negeri Lok Semayang. Walaupun sekarang udah jadi WIN kalau saya dengar, WIN Sultanah Naharsia kalau nggak salah. Alhamdulillah Dah beberapa langkah lagi mungkin Eh. sudah menjadi universitas. berarti kalau nggak salah mungkin ingat saya katakan dari universitas walaupun kembali saya lalat. Karena memang saya, mendengar juga bahwa salah satu, apa namanya itu, rektor Iya, betul. rektor daripada UIN itu Prof. Kamaruzzaman. Saya kenal sama beliau karena memang kemarin itu, tahun lalu saya punya kegiatan di Banda Aceh. Iya. Beliau salah satu mentor kami untuk kegiatan, pembahasan tentang, apa itu moderasi beragama. Betul. Jadi beliau menekankan, tentang luar biasa tentang moderasi beragama juga dan beliau orang Aceh Utara juga, orang Sawang. Luar biasa beliau. Mungkin untuk lebih itu boleh di-search di, Google Scholar mungkin Iya, betul betul. tentang Prof. Kamaruzzaman itu luar biasa tulisan-tulisan beliau. Mungkin, Luar biasa. Prof. Kamaruzzaman juga bisa melihat nanti bahwa beliau disebut di DMD Podcast. Alhamdulillah. Luar biasa Tengku, perbincangan kita begitu-begitu menarik yang telah membahas tentang sinergitas yang bisa kita lakukan antara generasi Dayah dengan generasi kampus, yang mana generasi ini memang betul-betul, apabila kita manfaatkan akan menjadi kesempatan emas yang luar biasa untuk menghasilkan perubahan. Namun, dalam konteks, kita kembali kepada masyarakat, Tengku Anil. Ketika memang kadang-kala berarti orang-orang kampus yang memang mereka itu kurang kapasitas ataupun orang-orang Dayah memang memiliki kurang kapasitas dalam memberikan kontribusi. Maka sejatinya apa yang harus kita lakukan? Sehingga, tatkala mereka telah memiliki peluang untuk berkontribusi, namun dari segi kemampuan mereka, kapabilitas mereka yang masih kurang mumpuni, maka jalan keluar yang bisa kita tempuh untuk, mewujudkan sinergitas itu seperti apa? Ya. Mhm. Mungkin kita lihat dari tanggapan masyarakat Mhm sekarang, mhm kita tidak bisa menyalahi bagaimana persepsi masyarakat mhm untuk orang Dayah dan orang kampus. mhm Karena setiap masyarakat itu akan berbeda pandangan mereka ketika melihat dua generasi ini. mhm Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi dari masyarakat tersendiri ini, mungkin harapan-harapan generasi-generasi ini mungkin butuh dukungan maupun support dari kalangan-kalangan masyarakat. mhm. Nah, ketika ada orang di salah satu kampung itu melanjutkan misalnya istilahnya kuliah, nah itu mungkin akan timbul dua persepsi yang berbeda. Putajak kuliah Mhm. ataupun ngapain kita kuliah, Mhm. pekan hanjak udah manteng. Mhm. Begitu juga sebaliknya untuk orang-orang yang jakbut. Bahkan maaf cakap kita bilang maaf tak pegah, Mhm. urung-urung jakbutnya hana masa depan. Mhm. Itu saya dengar sendiri dari mulut masyarakat. Ah. Hal-hal itulah yang perlu dibatasi oleh masyarakat. Nah, Mhm. kita ini kan sebagai seorang penuntut, Mhm. baik itu kita jalur tempuh perkuliahan Mhm. maupun di Dunia Daya. daya. Heeh. Nah, jadi kan yang perlu dibutuhkan oleh generasi-generasi ini dukungan dari masyarakat itu sendiri. Mhm. Bagaimana mereka memandang kita ketika Mhm. kita memilih salah satu dua jalan ini. Betul, betul, betul. Bahkan padahal salah dua-dua jalan ini Caranya baik, kebaikan. ya kebaikan karena di ujungnya kalau kita lihat nanti akan mencapai suatu tujuan Mhm. untuk melestarikan ataupun bisa mencerdaskan kehidupan bangsa untuk selanjutnya. Baik, ternyata berarti dari pemaparan Tengku Anil tadi, ternyata
keluhan ataupun tantangan yang kita hadapi sekarang bukan hanya dari internal kita, generasi daerah dan generasi kampus, Ya, berarti juga dari masyarakat. betul. Yang mana masyarakat tersebut memiliki stigma bahwa ada yang enggan anaknya kuliah, ada yang enggan anaknya kuliah. Padahal Betul, sejatinya betul. dua-dua generasi tersebut bisa berkolaborasi Iya. untuk mereka kontribusi. Karena sejatinya kalau kita tidak bekerja sama, cita-cita kita tidak akan kesampaian katalah Iya, seperti betul, itu. betul, Karena mungkin apa namanya itu suatu tujuan apabila kita tidak hanya mengandalkan diri sendiri tidak akan tercapai kepada Iya. maksud. Luar biasa. Dan tentunya Tengku Anil mungkin ini sebagai penutup daripada pertemuan kita yang begitu luar biasa ini yang membahas tentang sinergitas yang mungkin bisa terwujud untuk untuk melahirkan perubahan Ya. untuk Aceh yang lebih baik dari generasi terbaik bangsa, generasi daerah dan generasi kampus ini. Apa harapan Tengku Anil dari harapan tersebut agar generasi daya khususnya generasi kampus juga bisa lebih terbuka pikirannya untuk mau berkolaborasi untuk sama-sama kita membangun negeri. Ya. Hmm. Mungkin dari harapan saya pribadi Mm-mm. ya, sebagai seorang mahasiswa Mm-mm. ya Enox Mawe ini, Mm-mm. tentu dari kalangan mahasiswa perlu kita benahi dulu tugas ataupun kewajiban dari seorang mahasiswa ini. Mm. Sekarang kita lihat Tunggu, banyak mahasiswa-mahasiswa ini, maaf cakap kita bilang, mereka tidak melaksanakan kewajiban pribadi mereka. Mm. Bisa kita katakan banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengerjakan sholat. Mm-mm. Nah, jadi ketika seorang akademisi ini tidak mau memperdulikan tugas kewajiban pribadi mereka, nah, bagaimana mereka untuk membuka komunikasi yang lebih jauh? Karena dengan penciptanya saja enggan untuk berkolaborasi ataupun membuka komunikasi yang bagus, bagaimana dengan dengan orang sesama ya sesama dan dari kalangan daya. dayah juga. Mm-mm. Mungkin kita lihat sekarang banyak dari orang kalangan dayah itu yang sudah ketika mereka balik ke kampung, pulang ke Mm-mm. kampung sudah dikatakan itu tungku. Mm-mm. Nah, mungkin orang-orang kampung ini menilai dari segi lamanya mondok ataupun menuntut ilmu hidayah. Tapi kita sebagai seorang santri itu kan perlu untuk meningkatkan kualitas kita juga. Betul. Ketika contohnya di bulan Ramadan, Mm-mm. kita diminta untuk menjadi imam, Mm-mm. untuk menjadi bilal, untuk menjadi penceramah. Nah, ketika permintaan-permintaan itu, misalnya kita tolak, enggan untuk kita laksanakan, Mm-mm. disinilah akan timbul persepsi masyarakat yang tidak baik Mm-mm. kepada orang-orang daerah ini. Mm-mm. Makanya, ya harapan pribadi dari saya ini, Mm-mm. manfaatkan selagi masih kita berada di situ. Mm-mm. Baik dari kalangan mahasiswa maupun dari kalangan dayah. Mm-mm. Karena kita memiliki keterbatasan waktu berada dalam posisi tersebut. Mm. Misalnya mahasiswa, paling maksimal lah 5 tahun kita katakan, dia menjadi seorang mahasiswa. Setelah itu, apa tujuan dari mahasiswa tersebut? Apa yang ingin dilakukan untuk bangsa ini? Begitu juga orang dayah. Misalnya tidak ada habis waktunya orang dayah ini mondok, akan tetapi waktu itu akan tiba pada saatnya kita pulang dari dayah. Apa yang perlu kita siapkan? Makanya daripada itu, selagi kita masih berada dalam posisi itu, manfaatkan keadaan kita. Karena ada pepatah yang mengatakan, dunia ini, kesempatan-kesempatan ini adalah milik orang-orang yang mau menghargai waktu itu, kesempatan itu. Karena dengan menghargai setiap momen yang mereka dapatkan itu, akan berefek kepada mereka 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dan yang pastinya bisa membangun generasi Aceh ini khususnya, bisa menciptakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan dari negara kita, Indonesia ini. Luar biasa. Berarti mungkin yang bisa kita highlight daripada yang disampaikan oleh Tengku Anil tadi, yaitu kesempatan-kesempatan ini, waktu-waktu ini adalah sesuatu yang harus kita manfaatkan. Karena dari kesempatan-kesempatan tersebut dapat memberikan perubahan di masa yang akan datang. Mungkin kalaupun tidak persis saya mau sampaikan, sejatinya itu menjadi suatu pegangan bagi kita bahwa ketika kita merupakan orang dayah, ketika kita merupakan kalangan daripada kampus, sejatinya tunaikan hak dan kewajiban kita terlebih dahulu. Setelah kita menunaikan hak dan kewajiban, maka disitulah kita bisa memiliki modal untuk memberikan kontribusi dan berkolaborasi untuk menghasilkan sinergi untuk perubahan negeri yang lebih baik, khususnya di Aceh tercinta. Luar biasa. Dan tentunya alhamdulillah
perbincangan kita dengan Tunku Anil tadi membuka perspektif baru bagi kita bahwa sejatinya generasi Dayah dan generasi kampus bisa berkolaborasi untuk menghasilkan suatu sinergi, memberikan perubahan untuk Aceh yang lebih baik. Dan tentunya kita mungkin berharap juga pemerintah khususnya memberikan ruang kepada kami ataupun wadah kepada kami untuk bisa berkolaborasi tidak hanya di lingkungan masyarakat tapi lingkungan pemerintahan, di lingkungan pendidikan khususnya. Boleh jadi nanti akan terjadi ada kegiatan Dayah Goes to Campus, nanti kampus Goes to Dayah. Ada bukan di Bali ya, boleh jadi itu menjadi satu hal yang kita inisiasi untuk lebih mewujudkan kontribusi yang lebih konkret daripada sinergitas kita, bahwa kita memiliki hak yang sama, kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan kontribusi untuk perbaikan negeri khususnya Aceh yang kita cintai. Dan tentunya terima kasih begitu luar biasa Tunku Anil Alwi yang telah memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa bahwa sejatinya orang Dayah itu dan orang kampus itu juga mau berkawan dengan orang Dayah, dan orang Dayah juga mau berkawan dengan orang kampus. Dan ini mungkin ada dugaan-dugaan daripada orang dari Haibat MTV, mungkin mereka menganggap kenapa Pohan mana kita dua sama-sama kampus Islam mungkin udah jadi ya. Mungkin kita akan menunggu siapa nanti kita tantang mahasiswa dari kampus semua mungkin yang bisa berkunjung ke podcast kita berbicara, kita membuka wawasan kita istilahnya membuka pikiran kita bahwa apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan negeri kita dari lingkungan agama dan juga dari segi umum lah. Intinya luar biasa, dan tentunya alhamdulillah ambillah hal-hal yang positif dari perbincangan kami. Insyaallah perbincangan kami akan memberikan sudut pandang yang baru bahwa sejatinya kita bisa berkolaborasi, kita memiliki hak yang sama, kita adalah generasi terbaik untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri kita. Dan tentunya alhamdulillah perbincangan kita telah selesai, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah memberikan kontribusi terbaik untuk terselenggaranya acara Muhadatsah Ramadan. Dan tentunya mudah-mudahan jalinan komunikasi kita menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mungkin satu kata kita kembali yang seperti yang saya ucapkan tadi, unus pro omnibus omnes pro uno. Satu untuk semua untuk satu. Artinya sinergitas dapat kita wujudkan untuk melahirkan inovasi-inovasi untuk pembangunan bangsa. Dan tentunya saya Nur Zahri pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalam. Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.